Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik, ayolah ikhwah sekalian, halukum jami'an. Ya, pagi hari yang berbahagia ini, ya, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tanpa bisa kita hitung. Ya. Berupa nikmat, diantaranya adalah nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat ini kita masih bisa melanjutkan belajar secara online walaupun di masa sulit seperti ini, ya. Namun di atas itu ada nikmat yang sebenarnya lebih patut kita syukuri, karena dengan nikmat ini akan menjadi penentu bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu nikmat di mana Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepadanya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya, ya, ilah, ya. Karena banyak manusia yang mengakui kerububiahan Allah tapi tidak, ya, dengan ilahiyahnya, ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang Islam, agama kita, mengajarkan pada kita sunnah Nabi, pada sunnahnya, ya, dan mengajarkan kita serta mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih berkaitan dengan insya yang kemarin, ya, pembelajaran al-insya ghairu at-talabi, ya. Kemudian ada insya at-talabi, ya. Nah, diantara jenis dari insya at-talabi adalah al-amr. Jadi kita ulangi sedikit supaya antum bisa connect dengan pelajaran hari ini dan nanti setelahnya, ya. Baik. Yang pertama itu al-amru. Ma ma'nal amri? Ya, ma ma'nal amri? Al-amru fil lughah lahu ma'nayan, ya. Bahasa dalam perintah dalam bahasa memiliki dua makna. Yang pertama artinya asya'nu, keadaan atau kondisi, ya, atau urusan juga bisa. Wa yujma' ala umur, bentuk jamak dari kata al-amru yang artinya keadaan, kondisi dan urusan itu adalah umur, ya, umurun. Nah, yuqalu amru fulanin mustaqim. Sehingga kita biasa mendengar orang mengucapkan urusan si fulan baik-baik saja, atau perkara atau keadaan si fulan itu baik-baik saja. Nah, al-akhar, adapun makna lain dari al-amru itu adalah talabu fi'li syai'i wa ihdathihi, ya, meminta dilaksanakannya sesuatu dan menciptakannya. Nah, itu artinya sama, artinya meminta agar sesuatu perbuatan itu dilakukan, itu maksudnya. Wa hadha huwal ma'nal maqsudu huna. Nah, al-amru yang artinya talabu fi'li syai' wa ihdathihi inilah yang dimaksudkan dalam pembelajaran kita tentang al-amru, bukan yang maknanya asya'nu tadi, tapi al-amru yang artinya talabu fi'li syai'i wa ihdathihi ini, ya, talabu fi'li syai'i wa ihdathuhu. Wa ihdathihi juga boleh, ya, talabu fi'li syai'i wa ihdathihi. Wa hadha huwal ma'na al-maqsudu huna. Wa fil istilah, adapun secara istilah apa artinya? Talabu husulil fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la'i wal ilzam, ya. Adapun secara istilah adalah meminta agar dilakukannya sebuah perbuatan dari si lawan bicara, ya, ala wajhil isti'la, dari sisi atau dari yang lebih tinggi kedudukannya, disertai adanya kewajiban. Nah, kemarin sudah saya contohkan seperti ketika Allah memerintahkan
hambanya. Berarti kedudukan Allah itu lebih tinggi. Nah, Allah sedang berbicara dengan hambanya. Di situ berarti Allah juga sedang memerintahkannya. Makanya di sini dibilang wal ilzam. Ya. Contoh dalam firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, dirikanlah salat, kemudian berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Di sini Allah adalah pihak yang lebih tinggi, ya, meminta kepada manusia untuk melaksanakan sholat, memberikan zakat, dan untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini permintaan yang berasal dari atas kepada yang bawah, pihak yang di bawah, itu disertai adanya ilzam, pengharusan atau pengwajiban, ya. Nah, itulah makna al-amru. Nah, ini makanya perlu antum garis bawahi fil lughah wal istilah untuk makna al-amr. Baik. Ma hiya siyaghul amri? Apa saja bentuk-bentuk perintah itu? Nah, lihat sini. Lil amri arba'u siyaghin. Nah, untuk perintah ada 4 bentuk. Yang pertama, fi'lul amri, dengan fi'il amr. Seperti dalam firman Allah, aqimus salata lidulukis syamsi. Dirikanlah salat lidulukis syamsi. Ya, pada saat matahari tenggelam. Ya. Kemudian yang nomor 2, al-fi'lul mudhari'u al-muqtarinu bilamil amr. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Nah, ini waw lamnya ini juga nanti haruslah atau hendaklah gitu artinya. Contoh misalnya wal yattaqillah rabbah. Hendaklah dia takut pada Allah Tuhannya. Ya. Kemudian nomor 3, isim fi'il amr. Ya, dia isim tapi dia juga fi'il, dan fi'ilnya fi'il amr. Apa definisinya? Wa huwa ismun yanubu 'anil fi'li ma'nan wa 'amalan. Yakni fi'il yang mewakili fi'il, yakni isim yang mewakili fi'il, ya, secara makna maupun secara pekerjaan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala itu, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, alaikum di situ itu adalah isim tapi dia isim fi'il amr. Alaikum, atas kalian, diri kalian. Maksudnya apa? Kewajiban atas kalian, itu maksudnya, ya, kewajiban atas diri kalian, atau ihfaz, jagalah. Nah, itu dia. Ihfazu anfusakum. Nah, itu arti sebenarnya dari kata alaikum, ya. Nah, selanjutnya di sini contoh dari isim fi'il amr itu contohnya adalah kata sah. Sah itu artinya uskut. Ya, artinya uskut, diamlah. Ya. Mah. Mah itu artinya berhentilah atau utruk. Sah, diamlah, mah, tinggalkanlah, ya. Kemudian amin. Amin itu juga merupakan isim fi'il amr yang artinya istajib, jawablah, ya. Amin itu adalah isim fi'il amr. Berarti ada alaikum, kemudian ada kata sah, ada kata mah, dan kata amin, ya. Baik, sekarang masuk yang bentuk keempat. Al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Masdar yang mewakili fi'il amri. Contohnya apa? Wabil walidaini ihsanan. Dan dengan orang tua ihsan, ihsanan. Artinya apa? Ai ahsinu ilal walidaini ihsanan. Artinya adalah, wahai anak, ya, buatlah, berlakulah ihsan, ya, dengan sebenar-benarnya ihsan kepada kedua orang tua kalian. Nah, itu ihsanan itu adalah masdar dari kata ahsana yuhsinu, ya. Baik. Nah, selanjutnya soal nomor 57. As-soal as-sabi' wal khamsun. Hal takhruju sighatul amri an ma'naha al-asli?
hal takhruju sighatul amri an ma'naha al-asli, ya. Apakah sighah al-amri itu bisa keluar dari makna asalnya? Baik, kita lihat. Na'am, qad takhruju sighatul amri an ma'naha al-asli al-mutaqaddim fayuradu minha ahadul ma'anil atiyatu, ya, fayuradu minha ahadu al-ma'ani al-atiyati allati tufhamu min siyaqil kalam wal qara'in, ya. Ya, berarti bisa amar, sighatul amr bisa keluar dari makna asalnya. Ya, di sini dibilang ya, terkadang sighatul amri keluar dari makna aslinya seperti yang sudah disebutkan di atas dan dimaksudkan untuk salah satu, ya, bagi makna yang akan bisa dipahami dari arah pembicaraan disertai adanya indikasi. Qara'in artinya indikasi. Nah, ya. Nah, pertama al-wujub. Antum lihat di sini al-wujub. Nah, al-amr perintah dia bisa bentuknya nanti al-wujub. Ya, kalau antum nanti belajar di usul fikih, ya, di usul fikih itu juga al-amru asalnya itu lil wujub. Itu tapi dalam bab fikih, ya, dalam bab fikih atau usul fikih itu nanti. Nah, jadi bukan sekedar pengharusan tapi al-wujub, ya, wajib. Nah, lihat di sini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa dzalika idza lam tarid qara'in tusarrifuhu 'anil wujub. Nah, ini, ya, wa dzalika in lam tarid qara'inu tusarrifuhu 'anil wujub. Nah, ini menjadi kewajiban, ya, karena tidak adanya qarinah atau indikasi yang mengeluarkan dia atau menyelewengkan dia dari makna wajib. Nah, nanti terkadang bisa wujub itu, al-amr itu bisa dia bermakna selain wujub. Kemudian al-amru dia bisa bermakna ad-du'a, ya, ad-du'a. Nah, lihat di sini wahwa ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Antum lihat di sini. Apa beda al-amru dan ad-du'a? Antum lihat di sini. Perintah dan doa. Antum lihat di sini. Kalau doa ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Doa itu berasal dari bawah ke atas walaupun bentuknya itu nanti misalnya bentuk perintah. Contoh, ya, misalnya qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Firman Allah, ya. Ya Allah, auzi'ni, ya. Berikanlah kepadaku, ya. Sanggupkanlah aku an ashkura untuk mensyukuri nikmatmu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, ini dari hamba, ini datangnya doa. Ya, ini doa seorang nabi. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita memerintahkan Allah yang kalau Allah enggak melaksanakan perintah kita itu, maka Allah itu akan bisa kita hukum? Jawabannya bukan. Walaupun bentuknya di sini auzi yang dia merupakan fi'il amr, tapi ini bentuknya adalah doa. Ya, makanya dikatakan di sini bentuknya amr tapi keluar dari makna aslinya. Nah, makanya doa itu walaupun bentuknya dia dengan fi'il amr, tapi dia bedanya dengan amr. Kalau amr datang dari pihak yang lebih atas ke yang bawah, kalau doa itu berasal dari pihak yang bawah menuju yang ke atas, walaupun dalam bentuk amr, perintah. Bisa dipahami, ya? Baik. Nah, selanjutnya lihat sini yang nomor 3, al-irsyadu wan nushu, ya, memberi arahan dan memberi nasihat. Antum lihat di sini wahwa talabun ghairu mulzimin, ya. Ya, ini adalah permintaan yang tidak
bersamanya pengharusan, artinya enggak ada keharusan. Ghayatuhu al-irsyad wan nasihah. Tujuan dari permintaan itu adalah untuk membimbing dan nasihat, sebagai nasihat. Seperti dalam firman Allah, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Nah, lihat di sini. Di sini ya, bentuknya adalah kata faktubuh. Hendaklah kalian menulisnya. Di sini ternyata dikatakan walaupun bentuknya ini adalah dengan fi'il amar yang merupakan salah satu bentuk dari amar, tapi di sini dia bukan untuk al-wujub, tapi dia bentuknya adalah al-irsyad wan nushi. Al-irsyadu wan nushu. Apa artinya ini? Jika kalian berhutang sampai pada batas waktu tertentu, hendaklah kalian menulisnya. Jadi kalau seandainya nggak ditulis pun, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia ditulis itu lebih baik. Kenapa? Karena hutang kalau nggak ditulis biasanya orang sering lupa. Makanya di sini Allah memberikan kita arahan dan bimbingan supaya kalau kita berhutang sampai pada batas waktu tertentu, kita tuliskan bahwasanya kita punya hutang. Nah, ya, baik. Selanjutnya nomor 4. At-tahdid wal inzar. At-tahdid wal inzar. Sebagai bentuk ancaman dan memberikan peringatan. Ya. Nah, seperti firman Allah, "I'malu ma syi'tum." Nah, ini ancaman ya. Di sini kata i'malu bentuknya fi'il amr, tapi di sini tengok ya. I'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang ingin kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Sungguhnya Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Tengok di sini. Apakah Allah ridho kalau kita melaksanakan hal yang kita sukai? Tapi sesuatu yang kita sukai itu adalah yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Kira-kira Allah suka enggak? Enggak suka. Tapi di sini bentuknya bentuk fi'il amr. I'malu ma syi'tum, buatlah sesuka kalian. Nah, di sini bukan artinya Allah menyuruh kita melaksanakan hal-hal sesuka hati kita tanpa kita melihat hal ini halal atau haram, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah ancaman. Nah, kalian buatlah suka hati kalian. Kalau dalam bahasa kita, ya, buatlah sesuka kalian. Nah, nanti tahu kalian akibatnya. Ah, kayak gitulah. Itu dia namanya ancaman. Ah, ya. Nah, juga dalam firman Allah yang lain, "Qul tamatta'u." Ya, wahai Muhammad, katakanlah pada kaummu tamatta'u. Bersenang-senang aja kalian, senang-senang, suka-suka. Fa inna masirakum ilan nar. Ya, sesungguhnya tempat kembali kalian itu adalah neraka. Nah, ini ancaman. Bukan Allah maksudnya itu menyuruh kita agar bersenang-senang ya dengan hal-hal yang bahkan diharamkan. Enggak, ini ancaman. Jadi bentuk amr itu terkadang keluar dari makna aslinya, bisa dengan tujuannya untuk at-tahdid wal indzar. Nah, ya, baik. Yang selanjutnya adalah al-ibahah. Lihat di sini al-ibahah. Wa huwa mukhatabah, ya. Wa huwa mukhatabatun man yatasawwaru anna al-fi'la 'alaihi mahdurun fayu'dzanu lahu fil fi'li. Ka qaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Apa arti al-ibahah? Al-ibahah ini artinya pembolehan. Pembolehan. Ya, yakni mukhatabah, ya, pembicaraan, ya, perbincangan, itu arti mukhatabah. Man yatasawwar, bagi orang yang ya tergambarkan di pikirannya bahwasanya sebuah perbuatan itu mahdur, ya, diperbolehkan. Nah, fayu'dzanu lahu fil fi'il, maka dia diizinkan untuk melakukan perbuatan tertentu. Seperti dalam firman Allah, wa kulu washrabu.
makanlah dan minumlah. Ya, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam di waktu pagi hari, waktu fajar ya. Nah, di sini Allah memberikan kebebasan ya, memberikan kebolehan bagi kita untuk makan dan minum sebatas sampai nanti kita bisa melihat batas waktu sahur. Ini waktu sahur maksud dari ayat ini ya. Waktu imsak. Jadi itu adalah maknanya al-ibahah. Di sini bentuknya kulu, perintah ya. Bentuknya adalah al-amr, tapi yang dimaksud di sini adalah al-ibahah, pembolehan. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tamanni. Ya, tamanni berangan-angan. Ya, contohnya huwa talabul amri al-mu'tadzar awil muta'assir. Nah, ini ya. Tamanni adalah meminta agar suatu perbuatan yang dia itu tidak bisa atau berat untuk dilakukan. Dia ingin agar perbuatan ini bisa dilakukan ya. Seperti dalam firman Allah, qala rabbirji'un. Ya, tamanni afwan ini artinya angan-angan, bukan harapan. Tamanni ini artinya angan-angan. Makanya di sini dibilang apa itu tamanni? Talabul amril mu'tadzar. Meminta perkara yang enggak bisa dilakukan. Awil muta'assar. Awil atau perbuatan yang sulit. Ya, seperti dalam firman Allah, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia berkata, orang yang udah wafat ini berkata, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, sekiranya aku dapat melakukan perbuatan soleh yang dulu kutinggalkan di dunia dan tak kulakukan di sana. Bisa nggak orang minta kembali ke dunia kalau dia udah mati? Nggak bisa. Maka di sini at-tamanni artinya adalah meminta perkara yang mustahil atau nggak bisa, atau perkara yang sangat sulit sekali. Nah, seperti di sini qala rabbirji'un, dia berkata pada Allah, irji'un, kembalikanlah aku. Ini angan-angan dia. Nah, bentuknya adalah fi'il amr, irji. Nah, irji ya. Baik. Nah, selanjutnya ada kata tujuan maksud ya, maksud lain dari al-amr yang keluar dari maksud aslinya adalah bisa juga untuk at-ta'jiz. Ta'jiz ini artinya untuk melemahkan ya. Itsbatul ajiz lil ghair. Tengok sini, menetapkan kelemahan bagi pihak lain. Ya, menetapkan kelemahan atau sikap lemah bagi pihak lain. Seperti dalam firman Allah, fa'tu bi suratim mim mithlih. Nah, datangkan satu surah aja seperti surah dalam Al-Qur'an ini. Nah, di sini bentuknya adalah at-ta'jiz. Allah melemahkan orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an itu, agar mereka mendatangkan satu surah aja yang seperti surah dalam Al-Qur'an. Nah, ya. Nah, yang kayak gini nih, ini antum harus hafal contohnya, ya. Nah, ini nanti bakal banyak keluar di ujian. Kemudian ada at-taswiyah, penyamarataan atau penyamarataan. Seperti dalam firman Allah, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Penyamaan, bisa juga penyamarataan. Maka bersabarlah kalian atau kalian tak sabar pun sawa'un 'alaikum, sama aja atas kalian. Nah, ini ucapan Allah kepada para penghuni neraka. Kalian sabar dengan azab neraka atau kalian nggak sabar, itu sama aja bagi kalian. Sama saja kalian akan terus disiksa. Nah, ya, baik. Kemudian makna lain dari al-amr ya, yang keluar dari makna asli, makna asalnya, al-ikram, pemuliaan. Contoh dalam firman Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Wahai penghuni surga, masuklah kalian ke dalamnya dengan damai dan dalam keadaan aman. Udkhuluha bisalamin aminin.
bentuknya adalah udkhulu fi'il amr, ya, tapi sebenarnya maksudnya adalah pemuliaan. Pemuliaan. Ya. Nah, kemudian maksud lain yang keluar dari makna asal al-amr adalah alimtinan. Alimtinan ini adalah pengharapan, ya, pengharapan. Pengharapan, ya. Baik, contohnya apa? Wahya minal an'am. Ya, wahya minal an'am di sini. Ya, dari hewan-hewan ternak. Contoh. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan pada kalian, rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Ini maksudnya hewan-hewan ternak yang Allah berikan kepada kalian. Maka di sini dibilang wahiya minal an'am. Ya, yakni dari hewan-hewan ternak. Jadi hewan-hewan ternak itu dia bisa, dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum, jadi dia termasuk dari rezeki Allah. Ya, jadi Allah mengharapkan agar kita makan rezeki yang Allah berikan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya al-ihanah. Al-ihanah ini artinya celaan atau merendahkan, celaan atau merendahkan. Ya, wahia izharu ma fihi tasghirul mahan, ya, wa qillatul mubalati bihi. Yang sini apa maksud al-ihana? Izhar, menampakkan, ma fihi tasghir, yang menampakkan sesuatu yang sifatnya meremehkan, al-mahan, pada sesuatu yang dihinakan, ya, menampakkan kebencian atau menampakkan peremehan pada objek yang dihinakan, ya, wa qillatul mubalah, dan sedikitnya perhatian pada yang sedang dihinakan tersebut. Seperti dalam firman Allah, qul kunu hijaratan aw hadidan. Ya, apa firman Allah sini? Wahai Muhammad, katakan pada orang kafir itu, qul kunu hijarah aw hadidah. Katakan pada mereka, wahai kalian orang kafir, jadilah kalian batu atau kalian jadilah besi. Ya, ini nanti antum tengok tafsir ayatnya gimana. Ya, antum bisa lihat di sini footnote-nya itu nomor 5. Surah Al-Isra ayat 50. Ya. Baik. Selanjutnya lihat di sini ada kata ad-dawam. Ad-dawam ini artinya terus-menerus. Ya. Ail baqa ala tilkal hal, yakni al-baqa, tetap ala tilkal hal, pada suatu kondisi tertentu. Ya, qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami selalu kepada jalan yang lurus. Nah, jadi al-amr itu, perintah itu juga bisa maksudnya adalah ad-dawam, agar senantiasa terus menerus. Itu artinya. Jadi bukan sekedar kita minta saja, tapi minta agar kita terus, ya, dibimbing oleh Allah berada pada jalan yang lurus. Itu arti ad-dawam, ya. Baik. Selanjutnya adalah kata al-i'tibar, mengambil pelajaran. Wa huwa akhzu mautinil ibrah, yakni mengambil inti dari sebuah pelajaran, ya, seperti dalam firman Allah, unzuru ila samarihi idza asmar wa yan'ih. Lihatlah kepada buah itu tatkala dia sedang berbuah, atau lihatlah pada pohon itu ketika dia sedang berbuah dan buahnya sedang matang. Ya. Kemudian ada kata at-takwin. Takwin itu artinya penciptaan, seperti dalam firman Allah, kun fayakun. Ya. Jadilah maka jadilah. Nah, di situ bentuknya adalah perintah, kun, ya. Perintah tapi dia keluar dari maksudnya yang asli, ya. Maka di sini dikatakan untuk at-takwin, penciptaan, ya. Kemudian ada at-taskhir, ya. Taskhir ini artinya menundukkan. Menundukkan. Ya, sini wa huwa ja'lu al-ma'muri bihi musakharan munqadan lima umira bihi,
yakni menjadikan objek yang diperintah dengan sesuatu menjadi tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan kepadanya. Fayubdalu min halatin ila ukhra fiha ihanah ka qaulihi ta'ala, ya. Dan terkadang bisa berubah, ya, kondisinya pada waktu yang lain menjadi bentuk penghinaan seperti dalam firman Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang rugi atau hina. Nah, ya. Nah, berhubung waktunya udah habis, ya. Bagi yang belum paham atau kurang jelas, silakan tanyakan ke Ustaz nanti. Ya, mudah-mudahan penjelasan Ustaz bisa untuk pahami dengan baik pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.